أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini. Kita bisa menjalankan ibadah sholat, kita bisa duduk belajar agama, pandangan kita bisa melihat jalan ke masjid, pendengaran kita bisa mendengar ilmu. Ini semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menambahkan nikmatnya untuk kita semua dan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Tauhid, dan kita terakhir kalau enggak salah bahas masalah al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah memahami bahwasanya ibadah itu di samping ada syarat terimanya amal, yakni ikhlas dan sesuai tuntunan, ada yang namanya arkanul ibadah, yaitu rukun ibadah. Ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, dan ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenal dengan rukun ibadah. Rukun ibadah. Dan pembahasan terakhir masalah al-khauf. Qala al-muallif, kita ambil kesimpulan dari beliau, kemudian kita masuk bab tawakal insyaallah. Fi masail al-ula tafsir ayati Ali Imran. Dalam bab ini kita memahami tafsir surat Ali Imran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya setan hanyalah menakut-nakuti kalian dari bala tentaranya, dari teman-temannya. Fala takhafuhum, maka jangan takut kepada mereka, wa khafuni, dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya rasa takut itu termasuk ibadah, terutama rasa takut yang di situ ada khudu, ada ketundukan, ada pengagungan, maka ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada yang namanya khauf tabi'i, khauf yang sifatnya adalah manusiawi, takut dari serigala, takut dari penjahat. Ini adalah khauf tabi'i yang dibolehkan selama tidak menyebabkan seorang meninggalkan kewajiban atau seorang hamba menerjang perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat ini Allah menjelaskan, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum. Allah melarang takut dari mereka. Kemudian wa khafuni, Allah perintahkan takut kepada Allah. Kemudian berikutnya, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Artinya apa? Takut itu termasuk bagian daripada syarat keimanan. Karena seorang hamba kalau nggak ada rasa takut, nabrak-nabrak dia. Kewajiban akan dia tinggalkan, perkara yang haram akan dia terjang, akan langgar. Maka al-khauf ini penting sekali dalam kehidupan seorang hamba. Tapi harus diimbangi dengan rasa ar-raja, rasa harap kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, agar tidak mudah putus asa. Kemudian yang kedua, atsaniyatu tafsiru ayatil bara'ah, yaitu tafsir ayat dalam surat Bara'ah atau surat Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memeluk masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang imannya benar-benar sempurna. Innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid Allah hanyalah yang pertama orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Ini pondasinya dan ini penggeraknya. Seorang beramal apa tidak, semangat apa tidak, kembali kepada imannya kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kemudian wa aqamas shalah, sifat yang kedua menegakkan salat. Wa ataz zakah, sifat ketiga menunaikan zakat. Yang keempat walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah gandengkan antara takut kepada Allah dengan menunaikan zakat, dengan salat, dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Berarti itu semua adalah rentetan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tafsir ayatil Ankabut, yaitu tafsir ayat dalam surat Al-Ankabut. Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada mengatakan kami beriman kepada Allah, setelahnya adalah ujian. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, fa idza udiya fillah, tapi tatkala dia diganggu, diuji, tatkala dia di jalan Allah, tatkala beriman, ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah, akhirnya dia menjadikan gangguan manusia, fitnahnya manusia seperti azab Allah. Artinya apa? Dia sebagaimana menjauhi dari azab Allah, dia menjauhi gangguan fitnah manusia sehingga meninggalkan kewajiban, sehingga dia menerjang yang haram. Artinya apa? Adanya gangguan manusia, ada mungkin kurang ridho dari manusia, ada fitnah manusia, jangan sampai menghalangi seorang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian menjadikan dia meninggalkan kewajiban gara-gara mencari ridhonya manusia. Jangan pula menerjang larangan Allah gara-gara mencari ridhonya manusia. Tatkala kita takut omongan manusia, kemudian kita meninggalkan yang wajib, yang harus kita tunaikan, atau menerjang yang haram, padahal itu haram, sama dengan menjadikan fitnahnya manusia seperti adab Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dijauhi. Nah, ini ayat ini adalah sindiran buat kita. Apakah kita istiqomah di atas agama Allah, di atas keimanan atau tidak, tatkala menghadapi manusia yang mungkin ada fitnah, ada ujian. Kemudian ar-rabi'atu yang keempat, anal yaqina yad'uf wa yaqwa. Keyakinan itu kadang melemah, kadang menguat. Iman itu kadang menguat, kadang melemah. Dan ini ditetapkan dalam Al-Quran, ditetapkan dalam Sunnah Nabi SAW, dan itu dirasakan manusia. Kadang kita merasa iman naik, ibadah semangat, seperti Ramadan ya. Kadang iman menurun, kadang males. Kadang sholat pengen lama sholatnya, kadang sholat pengen cepat-cepat selesai. Kadang sholat wajib pengen nambah sholat sunnah. Kadang-kadang sholat wajib pun ya dikorupsi, tidak tumanina. Nah, itu keimanan. Dan al-yakin adalah a'dzam ni'amillah. Keyakinan yang benar adalah nikmat Allah yang paling agung.
terutama di zaman kita ini banyak musyakikat, banyak hal-hal yang menjadikan orang itu rancau, menjadikan manusia ragu terhadap asya' sabitah. Hal-hal yang memang asalnya adalah paten, kadang-kadang dibuat ragu. Ya, maka al-yakin inilah nikmat Allah yang paling agung. Terutama di zaman ini, ya, kebenaran, kebatilan tercampur. Manusia kadang beriman di pagi, sore kufur. Kadang di kufur beriman, paginya sorenya beriman, paginya kufur. Sebenarnya hadis Nabi SAW. Dan itu realita terjadi. Dengan akibat nonton tontonan yang tidak benar, ya, membuat dia ragu pada agamanya, akhirnya dia meninggalkan agamanya. Itu terjadi pada zaman kita ini. Sabda Nabi yang menjelaskan, pagi seorang beriman, sorenya kufur, sorenya iman, paginya kufur, ya, karena dasarnya fitnah itu terjadi pada zaman kita ini. Makanya adanya media yang begitu dahsyat, informasi yang begitu dahsyat, harus pandai memilah dan memilih. Jangan kemudian semua ditonton, semua dijadikan bahan konsumsi. Akhirnya apa? Lama-lama tanpa terasa akhirnya malingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis yang kelima, alamatu dha'fihi. Wa min dzalika hadhihi thalath. Ada tanda-tanda lemahnya keyakinan. Di antaranya ada 3. Yang pertama, anturdiyallah bisakhatillah. Engkau mencari ridhonya Allah walaupun dengan kemurkaan. Engkau mencari ridhonya manusia walaupun mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Memilih ridhonya manusia daripada apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting manusia ridho walaupun Allah murka. Jika demikian, ini tanda iman yang sangat lemah. Wa antahmadahum ala rizqillah. Yang kedua, engkau memuji manusia atas rezeki Allah yang Allah berikan lihat mereka. Ya, lupa akan Allahnya yang berikan, hanya ingat manusia. Kemudian yang ketiga, wa antadhummahum ala ma lam yu'tikallah. Dan engkau mencela mereka atas apa yang Allah tidak memberikan muliat mereka. Diberikan ridha, tidak berikan murka. Ini adalah tanda-tanda akan keimanan. Kemudian as-sadisatu anna ikhlasul khaufillah minal faraid. Bahwasanya memurnikan rasa takut kepada Allah ini termasuk bagian daripada kewajiban, termasuk bagian daripada wajibat. Nah, ini suatu yang tidak bisa dikatakan ini mudah, ini adalah sesuatu yang berat. Sebagaimana memurnikan keikhlasan itu berat, memurnikan rasa takut juga berat. Maka perlu adanya perjuangan. Bagaimana kita tanam ke dalam diri kita, takut kita hanya kepada Allah, harap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian atasiatu sawab dzikru sawabi man fa'alahu. Disebutkan pahala bagi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Jika seorang takutnya kepada Allah, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia itu ridho. Kemudian as-samin dengan 8, dzikru iqabi man tarakah. Disebutkan tentang akibat buruk atau hukuman bagi orang yang meninggalkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumannya? Sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia murka. Jadi mencari ridha Allah, balasannya apa? Allah akan ridha dan Allah yang akan menjadikan manusia ridho. Ada mencari ridhonya manusia, balasannya apa? Allah tidak ridho padanya dan Allah akan menjadikan manusia tidak ridho. Maka ridho nas ghayatun la tudrak. Kata para ulama, mencari ridhonya manusia itu cita-cita yang tidak bisa dicapai. Manusia berbeda-beda, ini ridho, ini tidak. Tapi kalau mencari ridhonya Allah, ini jelas. Yang penting kita berada di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekarang kita masuk pada bab yang ke-33. Babu qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Ini babnya bab apa ini? Bab tawakal. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Di sini Allah sebutkan dengan ungkapan taksis pengkhususan. Biasanya kan bertawakal kepada Allah, tapi enggak, kepada Allah kalian bertawakal. Jadi objeknya ditaruh di awal, subjeknya ditaruh di akhir. Ini menunjukkan makna pengkhususan, bahwasanya tawakal itu ibadah yang harus ditunaikan karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, maka disyarat jadikan tawakal di sana sebagai syarat keimanan. In kuntum mu'minin, maka ini menunjukkan akan agungnya tawakal. Akan agungnya tawakal. Apa arti tawakal? Tawakal itu kata para ulama, sidqul i'timadi 'alallah wa thiqatu biwa'dihi wa fi'lul asbabil mubahah. Tawakal itu kejujuran dalam bergantung kepada Allah. Amalan hati apa amalan lisan apa amal perbuatan? Amalan hati. Sidqul i'timad 'alallah, kejujuran dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thiqatu biwa'dillah, dan percaya penuh dengan janji Allah Subhanahu wa taala, serta menjalankan sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tawakal itu ada 3 rukun. Yang pertama, bersandar penuh kepada Allah. Yang kedua, percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjalani sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dalam hal ini ada beberapa bagian. Ada orang-orang yang bergantung kepada Allah tapi dia meninggalkan sebab. Yang kedua, bergantung kepada sebab tapi tidak ada tawakal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpuji yang mana? Yang hatinya bergantung kepada Allah dan fisiknya berbuat menjalani sebab-sebab yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat kehidupan para nabi dahulu, ya, para rasul, maka mereka mencontohkan tentang tawakal. Kadang-kadang sebabnya tidak masuk akal, tapi yang penting Allah mengajarkan bahwasanya ini sebab. Contoh berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikejar oleh Fir'aun, maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk apa? Wadrib, pukul apa? Laut dengan apa? Dengan tongkatmu. Kalau kita bergantung kepada logika kita, apakah tongkatnya dipukulkan itu bisa membelah laut? Secara logika manusia nggak bisa. Tapi Allah di situ mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam akan makna tawakal apa? Menjalin sebab. Yang penting dia suruh mukul. Allah kalau ingin membuka laut tanpa harus memukul, Allah Maha Kuasa. Tapi Allah ajarkan kepada nabinya untuk apa? Menjalani sebab. Maka pukullah laut dengan apa? Tongkatmu. Maka membelahlah laut itu. Begitu pula berkaitan kisahnya Maryam alaihissalam. Tatkala Maryam alaihissalam melahirkan Isa alaihissalam dalam keadaan nifas, lemah, letih, apa perintahkan Nabi kepada Maryam? Fahuzzi ilaiki biji nakhlati tusakit alaiki rotoban. Suruh apa? Menggerakkan kurma. Loh, antum yang kuat suruh menggerakkan kurma, kira-kira ya borontong burat. Nah, ini Maryam wanita. Tapi kenapa kok disuruh menggerakkan, padahal nggak mungkin secara akal manusia itu akan bisa rontok dengan kekuatan yang lemah. Itu adalah Allah mengajarkan sebab tawakal. Bahwasanya Allah akan memberikan suatu hasil jauh daripada
seperti jalan. Tapi intinya adalah Allah perintahkan menggerakkan, ya. Itu adalah tawakal, itu ada. Tapi hatinya nomor satu adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu yang sangat agung sekali. Termasuk di dalam surat Al-Fatihah ketika Allah perintahkan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ mengandung makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Jadi ungkapan hanya kepadamu kami mohon pertolongan itu mengandung makna tawakal. Dan manusia kadang-kadang dia tidak ada ibadah, tidak ada isti'anah, tidak ada tawakal. Manusia kadang-kadang dia ibadah, tapi tidak ada hadirnya hati minta tolong kepada Allah Subhanahu. Dan itu kebanyakan kita seperti itu. Kebanyakan manusia seperti itu. Dia wudhu, yang penting tahu wudhu adalah perintahkan, langsung berangkat 4 wudhu, gitu aja. Yang penting sholat adalah perintahkan, maka dia ada menjalani bara sholat. Itu sudah terpuji karena menjalani perintah. Akan tapi lebih agung daripada itu adalah ketika kita menjalankan suatu perintah Allah dan kita hadirkan dalam diri kita isti'anah, minta tolong kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ketika menjalankan suatu perintah, suatu ibadah, kadang manusia bisa ngawali nggak bisa selesai. Orang wudhu awalnya bisa nggak bisa selesai, nggak bisa ngangkat tangan. Orang mau ke masjid kadang nggak sampai masjid, ya. Orang mau berbuat baik kadang nggak bisa berbuat. Karena apa? Tidak mendapatkan al-aun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap perbuatan baik adalah perlu kita hadirkan hati kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang luar biasa, yaitu at-tawakkul, yaitu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para nabi, mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam mewujudkan makna tawakal ini. Mereka fisiknya mereka berbuat luar biasa, akan tapi hatinya bergantung kepada, tidak bergantung kepada sebab. Sebab itu sebatas sebab, suruh ngerjakan. Tapi tidak boleh seorang bergantung kepada sebab. Kenapa? Karena sebab itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah dan yang menciptakan sebab tidak bisa terwujud, tidak bisa terwujud. Ya, maka hatinya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak gampang. Ya, seorang bisa hatinya terus bergantung pada dalam setiap aktivitas, nggak gampang. Tapi kita perlu belajar. Ya, sehingga kita tidak bergantung kepada sebab. Kadang kita sering yang penting mengandalkan ilmu kita, mengandalkan hitungan kita, mengandalkan manusia, tapi lupa akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang termulia adalah bagaimana hati kita ini bergantungnya, pasrahnya kepada Allah, dan perbuatan kita bergerak menjadi sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebab itu sebatas sebab. Tetap semua adalah kembali kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun minallahi aunul fata fa awwalu ma yaqdi al-ijtihadu. Kata penyair, kalau seandainya tidak ada pertolongan Allah pada seorang hamba, niscaya menghancurkan dia adalah justru usahanya. Ada nggak orang punya usaha ternyata justru yang menghancurkan adalah usahanya? Banyak. Orang punya modal banyak, dia pengen dagang, kemudian mengerahkan semua modalnya, ternyata apa? Justru usahanya ini menjadi dia bangkrut, habis semua. Ada apa tidak? Ada. Berarti tidak mendapatkan al-aun min Allah Ta'ala. Makanya perlu kita dalam menjalankan sebab-sebab yang Allah bolehkan, baik kaitannya dengan ibadah maupun perkara duniawi, hati kita hendaknya selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-aun min Allah Ta'ala. Kita banyak baca bismillah, kita membaca minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala manfa'uk wasta'in billah wala tajis. Semangatlah menggapai manfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'allif ketika menjelaskan hal ini menyebutkan beberapa dalil. Dalil pertama adalah dalil pada bab tadi. Yang kedua belum menyebutkan dalil dari Al-Quranul Karim. Innamal mu'minuna
alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman yang sempurna imannya. Jadi ada al-imanul mutlak, ada mutlakul iman. Al-imanul mutlak itu adalah istilah iman yang sempurna. Kalau mutlakul iman adalah istilah iman yang kurang sempurna. Nah, ayat ini adalah menjelaskan tentang makna iman yang sempurna. Makanya ayatnya innamal mu'minuna pakai al. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah pakai innama. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah, maka hatinya bergetar. Di situ ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita sampai apa tidak? Nah, ini sebagai salah satu ukuran ternyata iman kita belum sampai al-imanul mutlak, iman yang sempurna. Kadang-kadang muncul, berarti itu lagi naik imannya. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka. Ini menunjukkan seorang hamba kadang-kadang dia butuh membaca Al-Quran dengan sendirinya, dan kadang-kadang dia juga butuh mendengarkan dari orang lain. Kadang-kadang kita membaca sendiri, kadang-kadang kita memutar murattal, ya, atau kadang-kadang orang lain suruh baca. Dan Nabi juga pernah minta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud akan membacakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa ilaika unzil aw wa 'alaika unzil. Wahai Rasulullah, apakah aku membacakan Quran kepadamu padahal Quran turunkan kepadamu? Maksud tahu diri, Quran turun kepadamu kok engkau saya membaca, yang enggak enak dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridu an asma'a min ghairi. Aku ingin mendengar dari orang lain. Dibaca oleh Allah Mas'ud sampai firman Allah Subhanahu wa taala tentang bahwasanya Allah menjadikan wajib nabi ka alhaulai syahida. Artinya Allah akan menjadikan saksi bagi manusia nanti pada hari kiamat. Maka menangislah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berhenti, tidak pakai doa apa-apa setelah baca Al-Quran, diem dan menghayati mana Al-Quran. Jadi yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Apabila dibacakan pada mereka ayat-ayatnya, maka iman mereka bertambah. Ini menunjukkan apa? Iman itu bisa bertambah. Suatu yang bisa bertambah pasti bisa berkurang. Sehingga Ahlussunnah memiliki akidah iman itu adalah keyakinan, ucapan dan perbuatan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan itu pun dirasakan manusia. Kita pun terasa ketika taat merasa naik, ketika berbuat dosa turun. Itu kita rasakan. Maka iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang melangit, iman kadang turun. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang-orang sempurna imannya adalah hanya kepada Rabb mereka itu bertawakal. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syahidnya. Ini inti pembahasan pada ayat ini, bahwasanya tawakal itu termasuk ibadah yang agung, yang hendaknya ada pada jiwa seorang hamba. Dan tawakal itu harus mengiringi seluruh urusan seorang hamba. Saya berusaha menyebutkan ketika menyebutkan munasabah kaitan antara bab ini dengan sebelumnya. Kata beliau, setelah disebutkan bab tentang rasa cinta kepada Allah, kemudian disebutkan bab tentang takut kepada Allah,
dalam mewujudkan suatu yang diinginkan atau menolak suatu mudarat yang dijauhi. Kata beliau, la yakunu illa bitawakkul. Untuk mendapatkan suatu kebaikan dan menolak suatu mudarat tidak akan terwujud kecuali dengan adanya tawakal kepada Allah. Wala yumkinu tahqiqul ibadati illa bitawakkul. Dan tidak mungkin seorang bisa mewujudkan ibadah dengan sebenarnya kecuali dengan tawakal. Wa huwa a'lal maqamat. Tawakal kedudukan yang tertinggi. Wa yajibu 'alal insan ay yakuna mustahiban lahu fi jami'i syu'unihi. Kata beliau, oleh karena itu wajib bagi manusia untuk menyertakan tawakal dalam seluruh urusannya. Ini nasihat buat kita semua ini. Ya yajibu 'alal insan ay yakuna mustahiban lahu fi jami'i syu'unihi. Wajib bagi manusia untuk menyertakan tawakal di seluruh urusannya. Kalau ada tawakal ternyata luput, maka tidak menjadikan dia bersedih. Kemudian ketika seorang hamba itu ada tawakal, lalu dia sukses, tidak menjadikan dia sombong. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak sedih atas apa yang luput darimu dan tidak sombong atas apa yang Allah berikan padamu. Suatu kebaikan yang luput tidak terwujud, tidak menjadikan dia sedih. Ketika dia terwujud, tidak menjadikan dia sombong. Tapi kalau nggak ada tawakal, kita mengandalkan pada ilmu kita, mengandalkan pada matematika kita, mengandalkan pada kekuatan kita, lalu sukses, biasanya apa? Akan sombong. Oh, karena saya. Oh, karena hitungannya tepat. Oh, karena saya ahli. Dan ini bertentangan dengan makna tawakal. Bahkan bertentangan dengan makna syukur. Karena syukur itu diantara maknanya bukan muji diri sendiri, muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yajibul insan ayyakuna mustahiban li jami'i syu'unihi. Dan ada seorang ilmuwan yang mengatakan, dia ahlu nafsi, yaitu ahli dalam ilmu kejiwaan. Kemudian dia masuk Islam. Dia mengatakan, saya telah mempelajari ilmu ini dan aku habiskan umurku untuk mempelajari ilmu kejiwaan. Dan semua ilmu yang aku pelajari itu tidak bisa mengalahkan makna tawakal yang ada pada umat Islam. Ini kalau bisa wujudkan, maka ini akan memberikan efek yang luar biasa dalam seorang hamba. Maka tidak mudah sedih, tidak mudah gundah, dan seterusnya. Tapi masalahnya adalah kita tidak mencapai tingkatan tawakal yang tinggi seperti hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang ada satu masalah, kadang kita sedih, dan seterusnya. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang sempurna imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Lalu ayat selanjutnya, siapa orang-orang yang tawakal kepada Allah itu? Cirinya adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Dikatakan yuqimunas shalah berarti apa? Syarat-syarat terpenuhi, toharohnya diperbaiki. Kemudian rukun-rukunnya terpenuhi. Dari takbir sampai salam, yang rukun-rukun dipenuhi. Termasuk tumakninah. Ini yang banyak dilanggar oleh manusia, yaitu tumakninah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, asfa'un nas syariqatan alladhi yasriqu fi sholatihi. Pencuri terburuk adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Ketika ditanya bagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah, la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu, karena tidak menyempurnakan rukuknya, tidak pula sujud. Jadi ada bagian hal yang wajib dalam sholat dikorupsi, tidak tunaikan. Makanya boleh dinamakan aswa'un nas syariqatan, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Dan ini hati-hati, ini banyak terjadi. Yang repot itu kalau sholat jamaah, imamnya cepat, tidak tumainah. Ini repot ini, ya. Ini repot, ya. Dan orang sholat nggak tumainah tidak akan bisa menikmati manisnya sholat, nggak akan bisa, ya. Gugup, tidak bisa menikmati
nggak ada rasanya, sholat nggak ada rohnya. Itu ibaratnya orang kerja borongan, pegel. Ya, ini terutama bulan Ramadan ini. Semoga Allah mempertemukan kita sebelum bulan Ramadan, sehat afiat, bisa ibadah maksimal. Semakin cepat imamnya, semakin banyak ya jamaahnya mampu. Repot. Ya. Semakin viral, semakin jadikan penyemangat. Gak sah, gak sah. Orang sholat gak ada tuman, gak sah. Itu rukun itu, tumanina itu. Makanya harus milih yang kira-kira tumanina. Tumanina. Yang repot itu kalau dekat musolanya, rumahnya, yang adanya selain cepat, itu yang repot. Ya, saya merasa sendiri, kampung saya kalau sholat seperti itu, repot akhirnya. Kadang-kadang sengaja cari tempat lain, kira-kira dia yang ngimami. Kadang-kadang kira dia ada di sini, sholat di sini, tetap dia ngimami, repot. Kemudian, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka menginfakkan. Maka di sini syahidnya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya'tamiduna 'ala Allah la 'ala ghairi. Mereka bergantung kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kemudian wa ma'dzalika ya'malunal asbab. Dan bersama adanya ketergantungan kepada Allah, mereka menjadi sebab. Dan sebab ini ada dua. Ada sebab syar'i dan ada sebab qadari. Sebab syar'i itu sebab yang memang disebutkan secara syariat dalam Quran dan Sunnah. Ada sebab qadari, adalah sebab yang tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah, tapi secara eksperimen, secara percobaan, secara ilmiah, ini adalah memang bisa dijadikan sebab. Obat ini bahannya ini, maka untuk obat ini, untuk penyakit ini, walaupun nggak ada dalilnya, ini sebabnya diboleh. Kenapa? Sebab qadari, sebab yang memang ditentukan secara qadar. Kemudian Al-Mu'allim menyebutkan dalil yang ketiga. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah bagimu. Artinya bergantung kepada Allah saja. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Begitu pula orang-orang yang mengikutimu dari orang beriman. Hendaknya menjadikan Allah sebagai tempat bergantung. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Maka di sini Allah menyebutkan ibadahnya tawakal, dan Allah menyebutkan janjinya itu Allah memberikan kifayah, Allah memberikan kecukupan, Allah memberikan pertolongan. Dan ini praktek oleh para anbiya, para mursalin. Mereka bertawakal kepada Allah walaupun ada gangguan-gangguan, ada masalah-masalah, tapi tetap akhirnya adalah kemenangan bagi para nabi dan para rasul. Apa makna ayat ini? Ayyakfihi muhimmati wa yuyassir lahu amra. Kata Ibnu Utsaimin, Allah akan memberikan kecukupan tentang apa yang diinginkan dan akan mudahkan urusannya. Walau hasala budul adiyah fa innallaha kafi. Walaupun ada gangguan, bukan berarti tidak ada gangguan, tapi Allah memberikan kecukupan padanya. War rasulu sayyidul mutawakkilin, dan Rasulullah adalah orang terdepan dalam mewujudkan tawakal. Wa ma'adzalika yusibul adza wala tahsulul mudarrah. Walaupun beliau ada sayyidul mutawakkilin, tetap ada gangguan. Bukan nggak ada gangguan, tawakal itu ada gangguan, tapi akhir-akhir tidak ada mudarat. Itu penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wal ayatu fidu bimafhumia anna man tawakkala ala ghairillah khudila wa takhallallahu anhu. Berarti ayat ini bisa dipahami secara mafhum mukhalafah, siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka Allah akan menghinakan dia. Artinya apa? Kalau bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Berarti barang siapa bertawakal kepada selainnya, Allah akan menghinakannya. Allah berlepas diri daripada orang tersebut. Kemudian dalil khamis. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik zat yang memberikan pertolongan. Ini ucapan yang luar biasa ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah
wa ni'mal wakil. Ini lafaz yang luar biasa. Qala Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat dilemparkan ke dalam api. Kenapa dilempar ke dalam api? Karena apa? Mengajak kepada tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilempar ke api, ya. Mereka mengatakan, "Hariku, sudah bakar saja." Ibrahim alaihissalam. Dikumpulkan apa namanya? Para api biqadarillah dan pertolongan Allah. Kemudian doa yang dibaca ini, dan memang itu mukjizat yang Allah berikan kepadanya, kayu bakarnya hangus, ternyata Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya para anbiya itu tidak seperti tawakal kita. Tawakal para anbiya itu sempurna, sehingga Allah berikan balasan sempurna. Kemudian waqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qala, dan ucapan tadi hasbunallahu wa ni'mal wakil diucapkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Tatkala dikatakan kepadanya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tatkala mereka mengatakan, sesungguhnya manusia telah berkumpul bersatu padu untuk membinasakanmu, maka takutlah kepada mereka. Fazadum imana, justru menambah mereka keimanan, menambah imannya Rasulullah, menambah imannya para sahabat. Wa qalu, mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan Allah sebaik-baik dan memberikan perlindungan. Ayat ini atau kisah ini berkaitan dengan kisah perang Uhud. Setelah terjadi perang Uhud, banyak para sahabat yang meninggal dunia. Maka Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam mengatakan bahwasanya dia akan berangkat ke Madinah, ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ingin menghancurkan mereka. Maka tatkala berita disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya tidak berangkat ke Madinah, akhirnya kembali ke Makkah. Siapa yang memalingkan hati manusia? Allah Subhanahu wa taala. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ini doa yang luar biasa yang perlu kita baca, terutama ketika menghadapi sesuatu yang pelik, sesuatu yang rumit, sesuatu yang ada ancaman, sesuatu yang ada masalah besar. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ini resep yang diberikan oleh Allah, dipraktikkan Nabi Ibrahim, dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sekarang kita baca sedikit masail. Kesimpulan daripada bab ini, yang pertama, anat tawakkul minal faraid. Tawakal termasuk bagian daripada kewajiban. Artinya hal yang wajib. Dan ibadah hati itu lebih agung daripada ibadah fisik. Tapi kita kebanyakan lebih perhatian dengan fisik, lupa akan ibadah hati. Dan ini perlu perjuangan. Bagaimana mewujudkan ibadah hati seperti ibadah tawakul, seperti ibadah khauf, ibadah roja, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, annahu min syurutil iman. Tawakal termasuk bagian daripada syarat keimanan. Termasuk bagian daripada syarat keimanan. Kemudian yang ketiga, kita memahami tafsir daripada surat Al-Mu'min tadi yang kita baca, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Surat Al-Mu'minun ya? Al-Anfal ya, surat Al-Anfal. Nah. Tapi kemudian yang keempat, kita meminta tafsir firman Allah, ya ayyuhan nas hasbukallah. Sudah dibahas tadi. Kemudian yang kelima, meminta tafsir surat At-Talaq. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan padanya. Kemudian yang keenam, idhami sya'ni hadil kalimah. Agungnya kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi baca Ibrahim alaihissalam
dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fisyadaidi saat genting. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Biasanya sering tambah ni'mal mula ni'man nasir. Cukup ini aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini lebih utama insyaallah. Kemudian fil bab ziyadatul iman. Komentar saya Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, pada bab ini mengandung pelajaran tentang sebab bertambahnya iman. Di antaranya apa? Membaca, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an jangan ditinggalkan. Al-Qur'an jangan ditinggalkan. Kalau sehari belum baca Qur'an, maka ambil Qur'an harus dibaca. Ya. Itu banyak manfaatnya, itu yang akan mengikat hati-hati kita. Al-Qur'anul Karim. Apalagi kita sering nonton hal-hal yang kadang-kadang tidak kita inginkan, ada gambar tidak baik. Kemudian di jalan juga kadang-kadang tidak baik. Kafarohnya apa? Ya nonton sesuatu yang baik. Dia nonton Al-Quran itu. Nonton ayat Al-Quran. Baca buku. Itu kafaroh daripada apa? Mata yang kita gunakan tidak baik adalah dengan apa? Menggunakan yang baik. Quran diantaranya. Kemudian wa annu inda sada'id yambangil insan an ya'tamida Allah ma'fil asbab. Dan sudah sepatutnya bagi seorang hamba, seorang manusia, ketika terjadi sesuatu yang genting, agar tawakal kepada Allah dan menjalani sebab yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna tiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al iman sababun likifayatillahi ta'ala abdi. Dan bahwa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diiringi keimanan yang penuh itu sebab mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal kepada Allah dan sebab mengikuti jalannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini bab tentang tawakul yang bisa kita baca, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak ada adzan, belum ada nih. Oh, iya. هذا بعوض بعوض هذا بسلامة هذا مو البدرة هذا تعمير